Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairun man zakkaha anta waliha wa maulaha. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyana thumma ba'du. Segala puji dikatakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan rahmatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih diberikan kepada kita keistiqomahan yang biasa taat, untuk taat, ringan untuk taat. Yang demikian merupakan nikmat yang sempurna yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang demikian senantiasa ada pada diri kita sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam serta salam kepada kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita terus syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Maksud pulau mulai sebetulnya dari itu. Lagi. Ini kalau banyak teman-teman ini speaker anyar dari lagi speaker ini. Tambah lengkap ini nggak peralatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kita di kitab Fadhailul A'mal karya Al-Hafidz Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Melanjutkan pembahasan yang sebelumnya yang 2 minggu lalu kita membahas mengenai sholat 2 rakaat saja dan juga rawatib. Kemarin kita selingi tentang keutamaan bercocok tanam. Sekarang kita masuk ke bab yang setelahnya. Beliau mengatakan bab tentang fadlu sholat duha. Babnya adalah bab tentang keutamaan sholat duha. Oke Pak, Bapak Ibu yang mau injing sholat duha alhamdulillah. Nah, kita perdalam lagi ilmunya sehingga nambah keyakinannya ternyata sholat duha itu fadilahnya sangat besar. Beliau memulai dengan hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. 2 hadis kita bahas ini insyaallah di dalam riwayat Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu sulama minan nasi shadaqah. Beliau mengatakan bahwasanya setiap persendian dari manusia itu ada sedekahnya. Sedekah ini adalah sedekah yang kaitannya harus hendaknya disedekahi. Nabi mengatakan bahwasanya setiap persendian yang ada di dalam diri manusia itu nanti kemudian ada sedekahnya. Di dalam riwayat Muslim sendi kita ada pinten Pak? Jumlahnya pinten? 500 360. Di dalam riwayat Muslim hadis Ibunda Aisyah, Nabi mengatakan khalaqallahu Adam, ibnu Adam, Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan anak Adam dengan jumlah persendian 360 sendi. Baik itu sendi yang besar ataupun sendi yang kecil. Jadi sendi pergerakan tangan kita niki bisa lentur, bisa bergerak yang jumlahnya 360. Niku Nabi kaitkan dengan bab yang namanya sedekah. Artinya adalah kita punya sendi, terus sendinya niku bisa gerak, boten kaku, niku nikmat. Coba nggih, drijine boten saged gerak sing nikmat. Pripun niku maksudnya? Nggih nek niki, sing tengah pripun? Gitu, kaku ngenten iki. Dan ini ternyata di sendi bisa bergerak ngoten niku. Itu Nabi mengarahkan ada bab sedekahnya. Artinya adalah persendian itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu merupakan nikmat,
ada sisi syukur. Syukurnya mengarahnya ke sedekah. Nanti Nabi jelaskan sedekah itu apa. Coba kita arahkan sedikit dulu nih, bahwasanya persendian itu adalah nikmat dan itu adalah ciptaan Allah yang sempurna. Di dalam surat Al-Infitar ayat yang ke-6 sampai ke-8 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhan nas ma gharraka bi rabbikal karim, wahai manusia, apa kau yang membuat engkau itu berpaling dari Tuhanmu yang maha memberi karunia. Kenapa kok engkau berpaling dari Tuhanmu Allah? Ini ayat ke-6-nya. Kenapa manusia itu berpaling? Dari siapa? Dari Allah. Allah mensifati dirinya karim. Karim ini adalah orang zat yang dermawan. Monggo betul. Ini adem dan jelas ini insyaallah. Monggo. Kenapa engkau itu berpaling dari Allah Tuhanmu yang maha karim, yang maha mulia? Karim ini. Lalu Allah mensifati karim ini pripun? Alladzi khalaqaka. Allah yang karim ini adalah Allah yang menciptakan. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, menciptakanmu dengan keadaan sempurna. Sawwaka, menyempurnakanmu, wa'adalak, dan juga engkau dalam keadaan proporsional. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin masya'araka, di dalam bentuk yang sekehendak Allah yang kita diciptakan dengannya. Maksudnya adalah bentuk yang sempurna seperti ini, kaki dua, tangan dua, kepala satu, mata dua. Itu manusia terkadang ya pengen sing neko-neko Pak nggih. Tangane papat gitu, zaman-zaman ini nggih. Kepalane damen kepala gajah. Ini betul niku. Manusia yang sirah lawan niku gajah, dan mereka nggih atas yang luas dibentuk malah atas monster ini sudah dalam keadaan sempurna yang Allah ciptakan dalam surat Al-Infitar 6 sampai 8. Artinya adalah bahwasanya ciptaan Allah yang sempurna, sepersekiannya adalah sendi, itu ada sisi yang disyukuri. Ini di kalimat pertama ini, setiap persendian dari manusia niku ada sedekah. Nabi niku ingin mengarahkan kepada kita untuk mentadaburi nikmat Allah terkecil yang ada pada diri kita, yang itu kemudian memunculkan kita ringan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita nggak pernah gagas lagi. Bahwasanya sendiri itu merupakan kenikmatan gitu. Sehingga kasih sinten sing pun rada serupuk menangis gitu Pak. Asing nama pun sudah kaku semua, tidak ada suntik namanya ini. Suntik silikon itu loh Pak, supaya nama lututnya sakit di gerak larang dulu. Larang gitu. Kan kalau kita dalam keadaan persendian ringan nikmat, nah itu mari kita syukuri. Arahannya adalah itu babnya bab sehat. Mari kita sampaikan di kajian nomor itu, nomor itu bahwasanya ternyata menerima Allah Subhanahu wa taala ada nikmat tertinggi dari Allah yang diberikan kepada seorang hamba. Ulama mengatakan bahwasanya adna rizki al-mal, nikmat yang paling rendah niku napa? Harta. Niki nikmat yang paling rendah adalah harta. Kenapa? Karena harta ini sama antara orang yang beriman tidak beriman, semua diberi rata oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus sih. Mau orang beriman, tidak beriman, taat, tidak taat, semua diberi rizki napa niki? Harta. Bahwasannya harta itu salah satu rizki, harus sih. Tapi harta bukan satu-satunya napa? Rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan harta ini merupakan nikmat dan rizki paling rendah. Kenapa paling rendah? Karena mau orang kafir ataupun muslim semua dapat rizki ini. Allah tidak pandang bulu nih Pak. Kalau nanti dunia tak dilu indallahi janaha ba'udah, andaikan dunia ini ada sisi harganya sesisi sayap niku lalat, Allah tidak akan memberikan minuman kepada orang yang tidak beriman. Tapi kan diberi, sehingga memang tidak ada pandangan di sisi Allah. Nikmat yang paling tinggi wa a'la rizki al-afiyah, sehat nih. Bahasa Arabnya afiyah.
Afiah niki sehat, afiah niki selamat. Al-afiyatu, afiah niki ya sehat secara badan, ya selamat secara badan, selamat pripun? Selamat dunia kaliyan apa? Akhirat, boten selamat dunia toh. Ketika kita minta afiah kepada Allah, kita sedang meminta keselamatan di dunia dan juga keselamatan di akhirat. Nah, ini nikmat yang paling tinggi. Karena sehat niku sakit ditumbas boten to, Pak? Sakit boten? Orang dalam keadaan sakit ajeng tumbas sehat. Boten sakit. Nek dereng diparing kalau sing kuwasa sehat nggih. Meskipun berobat berkali-kali, punya harta ngoten niku, nggih wayahe dereng sembuh nggih. Dereng ngoten. Pilih sugih, lara napa sehat ning kandidat, Pak? Ya sehat ya. Nah iso ya sehat ya sugih ngoten nggih. Sugih kali napa waras ngoten nggih. Alhamdulillah. Niku karepe napa, Pak? Yang bela ngoten niku. Artinya kalau seandainya kita dalam keadaan sehat, terus kita dalam keadaan selamat, itu kita dalam kondisi rizki paling tinggi nih, Bu. Jangan dibalik. Terkadang kan kita ngomong, aku rapat yang duwe nopo rezekiku nembe serpa dari barbaran. Barbaran ini ngomong nopo niku, rezekine nopo seret. Macul sehat ngoten niku ngomong rezekine nopo dengan sehat ngoten. Rezeki mboten niku. Rezeki angin mau dibalik. Duit yang namanya niku di rumah sakit ya pripun. Nah, makanya jangan dipandang bahwasanya harta ini satu-satunya rezeki. Sehat secara badan yaitu adalah al-afiyah. Selamat dunia akhirat berarti ini cinta taat, tidak suka maksiat, itu adalah rezeki yang paling tinggi. Kita kembalikan ketika kita punya persendian yang itu sempurna, sehat semua, maka kita dalam posisi rezeki yang paling tinggi, rezeki yang paling tinggi. Namun, maka dari itu hendaknya arahannya untuk sedekah. Ada seorang ulama namanya Bakar Al-Muzani. Beliau mengarahkan idza arata an ta'rifa nikmatallahi 'alaika, kalau kamu ingin tahu rasa nikmat Allah atasmu, beliau mengatakan pejamkan mata. Sengaja, Pak. Jangan membahas kacamata napa niku. Kacamata yang buat tutup mata niku lho. Pokoknya tutup mata, silahkan melakukan kegiatan sehari dengan keadaan ngoten niku. Enak ngoten niku. Dengan mata tertutup nabrak mriko gitu Pak. Aja nglungguh pun dadak napa niku. Nah, ngerayang-ngerayang ngenten iki meh nonton HP saged mboten? Mboten saged nonton TV, mboten saged ndelok bojone ya ora iso gitu Pak. Pejamkan mata dengan sengaja niku. Ternyata kalau kita buka, ya ternyata nikmat mata yang sempurna ini luar biasa. Beliau mengatakan kalau kamu kata Bakar Al-Muzani, kamu pengen tahu rasa nikmat Allah yang sempurna, sengajakan pejamkan matamu, berkegiatanlah dalam keadaan mata tertutup. Sangat tidak enak, tidak nyaman. Sedangkan kita punya mata jaring ini bisa melihat, bisa membedakan, bisa ketemu di satu sewu gitu Pak. Alhamdulillah bisa membedakan di bojone wong, di bojone dhewe gitu. Nah, sehingga itu nikmat yang luar biasa. Makanya dikatakan di dalam kitab Asy-Syukur karangan Ibnu Abi Dunya, beliau mengatakan adalah al-afiyatu al-mulkul khafi, bahwasanya afiyah ini adalah kerajaan, al-mulku, kerajaan yang samar, artinya tidak kelihatan dan tidak dirasa oleh manusia bahwa dia punya kerajaan yang namanya adalah al-afiyah, yaitu adalah nama sehat. Maka arahannya adalah supaya kesehatan kita di dalam persendian kita syukuri. Berapa kali mensyukurinya? Saya lanjutkan memiliki satu, terus kemudian yang dua. Berapa kali mensyukurinya? Nabi mengatakan kulla yaumin tatlu fihi syamsu, setiap hari matahari terbit. Setiap hari
Ketika matahari terbit, maka ada persendian yang itu merupakan kenikmatan yang perlu disyukuri dalam bentuk sedekah. Tidak seumur hidup sekali, tapi namun ini setiap hari bendinten. Apa betul kira-kira ini? Kalau apa nih? Sulit. Nabi mengatakan adalah ada sedekahnya. Oke, sekarang sedekah ini pripun? Sedekah ini pun apa? Sedekah ini Pak. Dakotun. Sedekah ini lebih luas dari nama infak. Nah, infak ini lebih spesifik menggunakan apa ini? Harta, uang. Kotak ini namanya kotak nama infak, ampun kotak sedekah. Nah, sedekah mungkin di masa mitok nih. Masa sedekah betul itu. Nah, lewat di masa mitok ya sedekah nih. Makanya kotak infak lebih spesifik menggunakan harta saja. Wa anfiqu, dan infaklah artinya menggunakan harta. Tapi kalau sedekah ini artinya luas. Maka dilanjutkan oleh Rasulullah SAW tentang rincian sedekah yang bisa membayar atau membalas kesehatan persendian kita. Satu memang menggunakan harta. Ini jelas, itu adalah sedekah kebetulan menggunakan harta. Nabi melanjutkan setelah menggunakan harta, beliau mengatakan kullu tasbihatin wa tahlilatin wa tahmidatin. Tasbih berarti mengucapkan apa? Subhanallah. Terus kemudian tahmid mengucapkan apa? Alhamdulillah. Kemudian tahlil mengucapkan apa? La ilaha illallah. Ini tiga ini adalah sedekah lisan dengan mengucapkan zikir. Artinya adalah kalau kita mengucapkan subhanallah, sering-sering mengucapkan subhanallah, sering-sering mengucapkan alhamdulillah, terus sering-sering mengucapkan tahlil la ilaha illallah, ini merupakan amal soleh yang bisa seakan-akan membayar kesehatan dan juga persendian kita. Namanya ibadah namun ini lisan, dan ini ngapunten nggih kadose agak-agak harus kita seringkan, Pak. Rasane napa? Rasane pas latah niku latah enak dirungokne ngoten lho, Pak. Nah, kita nek kadang kaget latah niku sing terucap napa? Bobo. Kaget ngoten niku. Buat sing terucap pertama ngoten niku. Bang bayi ngoten niki, napa ngoten niki. Mungkin itu karena lisannya mboten kulino napa niki. Ini dikir dan seterusnya. Makanya ini perlu dibiasakan. Mohon maaf ya, Pak. Mengucapkan dikir lisan sing sah ini pun tidak hanya untuk orang yang berilmu. Untuk orang yang tidak berilmu pun boleh dan berhak untuk memiliki lisan dikir yang baik. Pantes. Sebaliknya nih, terkadang kan orang ngomong kasar itu gen ketok napa niku, Pak? Sangat ngoten nggih. Wani ngomong kasar, terus rada lanang ngomong kasar berarti kendel ngoten niku. Nah, padahal itu dengan dia mengucapkan kata-kata yang kotor misalnya, jelek, yang untuk membanggakan dirinya, ternyata itu dipandang rendah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kita mengucapkan ngeten iki niku mboten kok soalnya mboten. Wah, pengajian saiki kaget subhanallah masyaallah ngoten niku. Isin jenengan kan? Ampun isin, itu juga syiar untuk mengucapkan dan menyebarkan kebaikan. Gitu, sidik-sidik lungguh nama alhamdulillah, ajeng nunjuk bismillah, kaget masya Allah. Wah, niku kayaknya niku nolak nanti niku. Kita bersambar apa tapi kok malah omongannya ngoten. Dan ini dibiasakan karena niku arah-arahan untuk sedekah menggunakan lisan kita dalam ibadah persendian. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada Indonesia ini, kullu tasbihatin sedekah, setiap ucapan subhanallah sedekah. Kullu tahmidatin, setiap ucapan alhamdulillah adalah sedekah. Wa kullu tahlilatin, setiap ucapan la ilaha illallah juga merupakan sedekah. Satu. Terus beliau melanjutkan wa tu'inur rajula, engkau membantu orang. Membantu. Napa niku? Tarfa'u ilaiha matahu, mengangkat yang namanya barangnya, mengangkat barang atau mengangkat dia ke tunggangan. Riyen niku kan jenenge unta niku dhuwur Pak, tinggi. Lah ada saja orang pendek sing ingin numpak niku
Untuk nek numpak piyambak saged mboten niku. Mboten saged. Kudu napa niki di junjungke ngoten niku dipopong. Nek saniki yae antur tiyang alit ajeng numpak motor trail niku mboten niku Pak. Mboten gitu to nggih. Kedahan apa niku rada diangkat seperti itu atau naik mobil harus agak diangkat dibantu naik lah intinya. Niku merupakan bentuk sedekah, membantu orang ini berarti peka terhadap butuh orang lain. Niku merupakan sedekah. Nabi melanjutkan wa tumitul adza ani tariq, menyingkirkan keburukan dari jalan, merupakan sedekah. Terus kemudian tarfa'u khosabaka, engkau mengangkat yang namanya kayumu dari tetanggamu, itu juga merupakan sedekah. Terus kalau seandainya ada kayu kita mengganggu rumah tetangga kita, terus kita singkirkan, itu merupakan sedekah. Ini kita perluas rada-rada. Ini misalnya lemahnya RDT memiliki bangke, wis mepet yang ini dibangun yang mepet yang sak dipasing ngoten niku nggih. Boten dibenahi nggawa niku dalan. Kudune kan mriki mungkin turahan kira kersane dalane rada napa niku. Mbok sithik mun sepakat niki ora lemahku semene niku wis tak bangun semene. Wonten niku enten mboten niku. Oh kata. Nek mriki mboten nek terus ya. Jadi daerah mereka ngoten niku nggih. Baiknya kalau seandainya kita memang ini tanah kita, andaikan kita bangun yang mriki gitu, ini jalan kita infakkan untuk kebutuhan bersama, kan malah dados pahala jariah atau Pak gitu. Terlebih lagi kalau kita membangun pas yang mriki, terus kemudian ndelok gendeng niku pas yang mriki, hujan jatuhnya tidak di tanah kita, dolen mboten niku. Ya rada-rada napa niku. Nah gini, ngoten itu kita dipikir supaya kita tidak mendolimi orang lain. Nabi mengatakan, engkau mengangkat yang namanya kayumu dari saudaramu, itu juga merupakan yang namanya sedekah. Beliau mengatakan, amrun bil ma'ruf, amar ma'ruf, mengajak ke kebaikan, wa nahyun anil mungkar, nahi mungkar, itu juga merupakan sedekah. Mengajak ke kebaikan, amar ma'ruf, kalih nahi mungkar, melarang akan kemungkaran, itu sedekah. Bahkan niki syiar niki. Amar nahi mungkar niki merupakan syiar di dalam Islam yang umat ini dicap oleh Allah menjadi sebaik-baiknya umat. Kuntum khaira umatin, kalian itu umat terbaik. Ketika melakukan apa? Amar ma'ruf kan apa? Slogan manusia ini benten. Terus urusan dewe, rasa ngurusani ora bahasa ngurusi urusane apa? Oh liya, wonten niku. Enten betul niku, Pak. Enten nggih. Kathah nggih. Kathah ketika ditegur kita lho nggih, kita dalam keadaan ditegur oleh orang, kita salah misalnya ini. Ini menungso salah, saya mboten. Tapi angsal mboten. Yang sekolah tadi gitu. Ya boleh terus ditegur sama orang. Ngono kira entuk dosa. Terus kita jawab, wis ngopo to gak ngurusi urusane wong liya ngoten niku. Itu beliau sedang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu adalah mengajak ke kebaikan dan juga melarang kemungkaran. Kalau kita bahas di fikihnya para ulama, ini hukumnya fardu kifayah loh Pak. Fardu kifayah. Fardu kifayah ini loh, harus ada 1-2 orang yang melakukan. Kalau semua tidak melakukan ini kabeh dosa. Artinya kalau ada orang yang rada sensitif ngoten niku, artinya seneng ngajak, seneng larang ngoten niku, harusnya kita ke beliau matur suwun. Terus betul. Oke, ketika kita tidak berani melakukan amar nahi mungkar, dosa betul Pak? Enggak berani. Saya arahkan di teori ini, bab niki hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis Abu Sa'id di dalam riwayat Muslim. Dulu pernah ada seorang khalifah di tahun 56, namanya adalah Marwan. Ini seorang tabi'in ini bukan sahabat. Marwan ini ketika khutbah, mohon maaf, biasanya ngerasani wong, membicarakan sahabat yang mulia, namanya adalah Ali bin Abi Thalib. Sahabat ini mantune Rasulullah SAW.
Marwan ini pemimpin ketika itu, ketika khutbah biasanya masani mau membicarakan sahabat mulia, Ustaz tabiin ngomong ke sahabat, bukan patut kan gitu. Masyarakat kita tuh risi setelah sholat id, itu berbubar kabeh. Tidak ada yang nelfon itu ngurungoke ceramah Marwan. Diwalik kali Marwan. Nek ngono tak walik kowe, aja sholat sik ning napa? Ceramah sik. Sehingga orang terpaksa ngurungoke napa niku ceramah Marwan. Lah kok jelalah dikira sahabat niku wonge sepele Pak nggih. Abu Sa'id ini di dalam riwayat Bukhari ini, di dalam riwayat Muslim seorang laki-laki. Tapi kita ambil riwayat Bukhari ini, sahabat Abu Sa'id ini ketika Marwan balik khutbah riyen, tiba-tiba khutbah ndak sholat dulu, ini Abu Sa'id langsung maju ya Pak. Maju ngarep langsung rodok dicengkil begini Pak. Kenapa ini? Kerai, ini bunuh, sangat gitu. Miduna khalafka sunnah, engkau menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aja khutbah sik, salat sik. Ngoten niku. Iku melakukan apa niku? Amar ma'ruf nahi. Sahabat tadi kendel-kendel manggi. Ketika kita tidak seperti Abu Sa'id kendel ngoten niku, dosa mboten? Lah niki cilik kabeh masalahnya nggih. Mboten dosa, tidak berdosa karena Nabi mengurutkan di riwayat Abu Sa'id ini Nabi mengatakan kalau kalian melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadi, silahkan dirubah dengan apa? Tangan. Tidak bisa dengan tangan, pakai apa? Lisan. Tidak bisa lisan, pakai apa? Hati. Maksudnya apa niki? Enten tangan, lisan, hati. Hati niki minimal terhitung dosa. Artinya kita kan ada yang tidak berani menggunakan tangan. Di semergo 1, 2, 3 hal ngoten nggih. Berani meh ngomong di orang patek kendel misalnya, jangan sampai tidak pakai hati. Kalau kita tidak menghindari pakai hati, maka kita sama dengan pelaku dosa tersebut. Berarti ya untuk meridhoi napa niku dosa yang dilakukan tersebut. Nah, ngoten niku. Ini adalah tentang amar ma'ruf nahi mungkar, yang itu juga merupakan yang namanya sedekah. Dan itu merupakan syiar di dalam Islam. Ini kadang perlu agak kita napa niku hidupkan sehingga ada saling tegur. Babnya nasihat lagi. Niki sifat orang beriman. Sifatnya orang beriman di surat At-Taubah. Allah mengatakan wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Orang yang mukmin dan mukminah itu satu sama lain itu adalah saling tolong menolong wali. Bagaimana? Ya'muruna bil ma'ruf, saling mengajak kebaikan dan melarang kemungkaran. Bedakan 3 hal Bang. Melihat, ditanya, terus kemudian ceramah. Benar. Amar ma'ruf nahi mungkar niki pas melihat. Adalah pas lewat ngoten nggih. Terus ada kemungkaran. Nah, pripun? Pas lewat, anda pas lewat jenengan anda sing mabuk, pripun? Ya wis urusane dewi-dewi ngoten iki. Ngoten niku dosa mboten? Mboten. Arep tangan iki Pak nggih. Ya ribet begitu Pak. Andai kan kita tidak punya kuasa, kita bukan temannya, ya bukan orang tuanya, ya bukan Pak RT misalnya, tidak punya kuasa lah ngoten nggih. Niku nek disandrak nggih. Blut ngoten niku. Gitu Pak. Nek gelut ampun gitu. Tapi kalau kita punya kuasa, silakan pakai tangan, enggak ada masalah. Adalah ponakane dhewe misalnya. Terus kita tegur, angsal wajib, bukan angsal. Hukumnya apa? Wajib. Tapi kalau tidak, pakai lisan. Jangan lupa mas. Kalau enggak mati lho kowe misalnya napa-napa ngoten niku, boleh pakai lisan. Tidak bisa, jangan ngingkari Pak, jangan tidak ngingkari pakai napa? Hati. Ini kalau kita melihat. Kalau ditanya, datang ke orang kepada kami menanyakan hukum, maka ini wajib untuk menjelaskan. Beda dengan ketika apa ini melihat, dan terkadang kondisinya ini masing-masing. Beda juga dengan ceramah yang tadi, ya itu tidak langsung menjurus ke satu kemungkaran yang terjadi. Boleh ke berbagai hal yang itu sifatnya umum. Ini 3 silakan dibedakan. Yang jelas ini bisa masuk kembali dengan ini. Nabi menyampaikan bahwasanya amar ma'ruf itu merupakan yang namanya sedekah. Saya ulangi. Tahu apa niki? Harta merupakan sedekah. Terus tasbih, tahmid, tahlil sedekah. Membantu orang ngangkat barang tunggangan sedekah. Terus kemudian
menyingkirkan keburukan dari jalan sedekah, mengangkat kayu dari tetangga sedekah, amar ma'ruf nahi sedekah. Sebanyak ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa yujzi'u dzalika, bisa meringkas mencakup itu semua adalah 2 rakaat ketika niki lho Pak, 2 rakaat tok niki iku mencakup seluruh niki amalan yang sangat banyak niki. Sehingga ketahuan sekarang tentang fadilah salat niki duha. Fadilah salat duha bisa mencakup seluruh amalan yang itu seakan-akan bisa membayar sedekah kita untuk persendian kita. Oke, sekarang kita rincikan ada begini Pak. Salat duha waktunya dimulai kapan itu Pak? Waktu awal duha itu kapan? Syuruk. Awal duha itu apa? Syuruk itu awal duha. Syuruk itu namanya apa? Syuruk itu berarti ketika matahari itu naik seret terus selesai gitu. Pelak nanti ini namanya syuruk. Syuruk itu dari kata asyroko. Asyrokoti syamsu artinya adalah matahari naik terbit. Nah, ketika matahari terbit, niki awal orang boleh sholat. Kan dulu pernah kita bahas gitu. 5 waktu yang dilarang apa? Sholat. Nonton guys. Ketika matahari di atas kepala apa? Saat dari dulu nih. Terus ketika matahari tenggelam, mulai tenggelam maghrib nih dulu. Saat dari maghrib dan ketika tenggelam. Terus ketika matahari mulai muncul dan ketika muncul pas naik ini kebetulan asar. Dari mulai pada subuh nih mungkin. Dan juga tadi pada asar. Ketika dia sudah naik sempurna ke tinggi plek, dan ini namanya nama syuruk. Memang ketika itu juga ada sholat namanya sholat apa? Sholat syuruk 2 rakaat yang tinggi. Dan kami pernah sampaikan kayaknya gitu dalam riwayat Tirmidzi bahwasanya sholat syuruk langsung bukan? Sholat syuruk boleh enggak Pak? Boleh saja. Kaidah sholat dengan angsa sholat kapan mawon selain di waktu yang dilarang di dalamnya apa? Sholat. Tapi meyakini bahwasanya pahala sholat syuruk itu harus apa? Haji umroh tamatin niku butuh dalil yang spesifik dan dalil yang kuat. Masalahnya dalil ini ku riwayat Tirmidzi dilemahkan sendiri oleh Imam Tirmidzi. Misalnya ngoten. Tapi bukan berarti tidak boleh sholatnya loh nggih. Sholatnya angsa mboten angsa. Ning meyakini pahala niku sak terkah mboten Pak. Dan sakit nih. Itu nek misalnya gitu. Nanti kamu kalau sholat malam 10 rakaat, insya Allah mungkin rezeki lipat 1000 misalnya. Itu sudah ngawur di ini. Kita tidak bisa menerka pahala, tidak bisa. Harus dari Allah atau dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan termasuk ini rotok kenapa itu diperbincangkan tentang pahalanya. Ini awal duha. Awal duha adalah ketika syuruk. Boleh ketika setelah syuruk 2 rakaat dilanjutkan duha, angsa silakan. Akhir waktu duha, akhirnya kapan lagi? Akhirnya adalah sebelum zuhur. Terus ini kira apa lagi? Panjang niku nggih. Niku waktu awal, waktu akhir. Terus pada zuhur, boten istilah salat apa? Duha. Nggih, nek duha sak derenge napa? Zuhur. Mepet zuhur setengah pinten sakniki? Zuhur. 11.42 ngoten nggih, 11.35 ngoten salat duha asal mboten sah. Namanya salat apa duha? Karena masih di waktu napa? Tapi ini jenengan tanggal yang paling mulia utama salat duha adalah di hadis riwayat Muslim. Namanya adalah sholatul awabin, sholat orang yang kembali kepada Allah. Awab itu orang yang kembali, orang yang senantiasa mengingat Allah adalah hina tarmudul fisor, ketika anak unta merasa panas, berarti agak nopo niku naik sedikit setinggi nopo tonggak niku nggih. Saiki sampeyan kurang ben niku. Yo jam 9 mungkin nggih, 9 kurang atau panas sedikit ngoten niku niki waktu yang paling mulia untuk melaksanakan sholat duha. Yang untuk zakat boten kudu niki. Sak derenge budal kerja jam 7 niku. Ya jam 7 ngoten niku setelah mandi ngoten niku nggih. Mandi niku biasakan setelah mandi sisa napa?
Itu biasakan itu Pak. Setelah mandi langsung wudu supaya kita terus terjaga dengan keadaan wudu. Sepele misalnya gitu. Ambangin apa gitu, buatan wudu silahkan wudu setelah mandi usahakan langsung wudu. Nah niku mandi pagi atau mandi sore. Setelah mandi wudu saat ini kerja silakan gelar sajadah, sholat pinten. Nah ini kita bahas tentang rakaatnya. Minimal pinten? Minimal 2 rakaat. Sholat ketika siang buatan yang setunggal pagi. Sholat ketika siang hari itu minimal pinten? 2. Nek malam hari yang penting nopo setunggal. Nah ini witir. Tapi kalau siang minimal 2, maksimal pinten? 12, nomor 8. Nah, itu perbedaan pendapat tinggi. Tidak debat gitu Pak, santai mawon gitu. Ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 12. Kita beri alasannya. Kenapa 8? Karena di riwayat Ummu Hani, yang riwayat Bukhari, ketika Fathu Makkah, dibuka kota Makkah, niku Nabi sholat pas duha adalah 8 rakaat. Niki ketika terbuka kota Makkah niku dari Ummu Hani, beliau melihat Nabi sholat niki 8 rakaat. Di riwayat Aisyah yang lain, Nabi SAW pernah, kan kebiasaan beliau itu buat nanti ketinggalan tahajud gitu. Apakah yang mengatakan tahajud untuk Nabi dulu apa? Wajib, nonton gitu. Kebiasaan tahajud Nabi berapa rakaat? 11 Pak. Kebiasaan tahajud Nabi minten 11 rakaat. Kata Bunda Aisyah tidak pernah nambah. Senantiasa 11. Nih 11 niki dawane nggih ampun apa? Ditakokke gitu Pak. 11 rakaat ning dawa. Ae dhewe 23 ning endek ngoten niku. Pilih pundi niku? Yo pilih 11 tur pendek ngoten nggih. Tambah singkat gitu. 11 dari panjang. Nah, suatu ketika Rasulullah nanti gerah sakit, tidak sholat malam. Jadi ini kita punya kebiasaan sholat malam. Adalah pas kesel, keturun, sakit, apalagi kita tidak sholat pun dihitung pahala betul Pak. Dihitung pahala, alhamdulillah. Mila harus ada kebaikan yang senantiasa kita lakukan. Satu sisi untuk kita sholat atau sedekah atau tapi beliau ketika sakit paginya karena kebablasan tidak bangun sekali kali mungkin beliau mengganti ketika duha. Nah, ketika kita ganti kan nggak ada yang nek sholat siang buat tenang asal nopo anjir ngoten nggih. Beliau ganti pinten niki 12. Karena sholatnya beliau di sini pinten 11. Diganti ketika duha kodok ngoten nggih 12. Ini mengatakan maksimal duha 12. Nah, ini dipilih yang paling sangat istiqomah. Bangi sholat ping 12 ning pisan tok bar niku mboten gitu mending napa loro ning napa nek saged 12 yo aja nonton ning yo koyoke yo abot takut tidak istiqomah mending 2 rakaat terus nama niki istiqomah. Kalau kita tanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apakah membiasakan sholat duha? Kalau ditanya gitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk Nabi niki Pak nggih. Untuk Nabi, apakah Nabi niku sering sholat duha? Jawabnya apa? Boten. Nabi tidak sering melaksanakan sholat duha. Makanya Ibunda Aisyah menafikan ma sholla Rasulullah subhatat duha. Yang dia Muslim. Nabi niku tidak pernah sholat duha. Artinya adalah tidak pernah sholat yang omahku. Mungkin yang omah bojone. Ini bagiannya nggak kelihatan gitu. Di rumahku tidak pernah aku melihat beliau, tapi beliau pernah sholat, pernah. Ada yang mengatakan Nabi tidak duha karena beliau malamnya tahajud. Atau apa nonton nih? Maka bagi yang malamnya tahajud boleh tidak duha. Secara praktek, yang malamnya tahajud niku biasanya paginya malah mudah duha. Sing malam mboten tahajud, isuke duha ya napa? Ya malas padha wae. Biasanya ngoten niku nggih. Karena dari malam sudah tidak terbangun imannya, ngoten nggih. Dari malam terbangun imannya niku subuhan yo semangat, bar niku dzikir, kerja yo semangat, duha yo enteng. Enteng bumi mboten tangi, ngoroke kebablasan niku Pak nggih. Nah, dikencingin apa niku? Setan ngoten niku. Nah, maka pagi tangi yo aras-arasan awake gitu. Nang kerja yo rada rapatek semangat, bar niku salat duha nopo melih tambah abot. Biasanya ngoten niku.
Sehingga ini dibiasakan supaya melaksanakan sholat duha 2 rakaat. Kalau kita tanya hukum sholat duha, hukumnya apa? Sunnah. Hukumnya adalah sunnah ditekan. Oke, sunnah ini berarti bukan wajib gitu. Ditekani sisi pundi? Balik mriki Pak. Tak ganti saniki nggih. Mboten sak salat duha, ning tasbih agak angel gitu Pak. Amar ma'ruf saged angel, mulai. Sedekah harta saged angel kan to, mulai. Bantu orang, ya nek kober gitu. Pokoknya ini semua doanya, maka diganti dengan apa niki? 2 rakaat duha sehingga sunnahnya ditekannya niki dalam bentuk mensyukuri nikmat apa niki persendian. Kalau rada ampun ditinggal kayak ngoten nggih. Sehingga Nabi pernah berwasiat kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di hadis yang kedua, yaitu adalah beliau wasiat kepada sahabat Abu Hurairah, Ausoni Khalili, dan ini riwayat Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan juga Muslim. Sahabat Abu Hurairah mengatakan bahwasannya kekasihku, ini bahasa Arab namanya Khalil. Khalil, ngepas julukan Nabi Ibrahim apa? Khalilur Rahman. Ini Nabi Ibrahim nih, julukannya Khalilur Rahman, kekasih sinten Allah. Khalil ini tingkatan tertinggi dari persahabatan. Enten suhbah sahabat, terus enten Khalil. Khalil ini adalah kekasih. Abu Hurairah mengklaim bahwasanya dirinya adalah kekasihnya Nabi. Ini klaiman Abu Hurairah. Apakah betul Abu Hurairah kekasih Nabi? Ya betul. Ini PD asal betul PD ini Pak. Ya angsal mawon gitu. Dia mengklaim aku loh kekasih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal nggih, betul nggih. Abu Hurairah ini nggih mboten dangu kali Nabi. Dia baru Islam tahun 8 Hijriah, Nabi meninggal 11, cuma 3 tahun bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ini kan ajeng milih, walaupun tumutahidan khalilan, nek aku harus memilih kekasih dari semua sahabatku, sing dipilih sinten? Abu Bakar. Latakhadu Abu Bakrin khalilan. Niscaya yang tak pilih adalah sahabat Abu Bakar sebagai kekasih. Karena Nabi kalanya Abu Bakar ini cedak ini ku cedak sing cerita bab penting niku diceritake. Bestilan saling. Oke, pernah suatu ketika sahabat Umar ada anak perempuan yang istri Nabi sinten Mas? Hafsah binti Umar. Hafsah niki suaminya meninggal ketika perang. Maka Hafsah pun janda di umur 18 tahun. Ini Umar sebagai bapak sing rodok napa niku pengertian ya goleke bojo yo anak ini. Kita Islam ngoten nggih. Kita orang tua kalau punya anak perempuan sing madoske jodoh niku sinten? Wong tuane mboten awake anake dhewe kono nduk golek bojo dhewe ngoten nggih. Kita yang mencarikan yang pas untuk anak perempuan kita. Ngoten niku. Maka Umar ketika itu pertama datangi teman terbaiknya, yaitu adalah sahabat Utsman. Utsman anakku Hafsah gitu. Rondo gitu, rabi anakku. Utsman ngomong, aku rabi kalau mukul sumbe enak ini Pak. Masuk rabi nih. Ketika itu Utsman sudah punya istri 3, jadi tambah setengah asal betul. Dan yo buat panggil siji randa anda panggil, ada tambah barang gitu. Kayaknya udahlah, nanti aja. Mungkin kalau seandainya kemudian hari mungkin, tapi sekarang enggak. Utsman intinya nolak. Nah, Umar kan ditolak Utsman, lorati mboten niku. Ditolak kancane dhewe, Pak. Nggih rada napa niku nyelaki nggih, wis ora apa-apa. Tak datang ke Abu Bakar. Kan Abu Bakar, Umar terus napa? Utsman. Datang ke Abu Bakar. Abu Bakar. Anakku ke Hafsah. Tapi yo Abu Bakar niku meneng, mboten jawab iya, mboten jawab boten. Meneng tak ngomong. Kata Umar, wallahi inni aujadu ala Abi Bakrin. Saya itu merasakan lara sing luwih Abu Bakar daripada Utsman. Utsman nolak jelas, iki meneng kok. Nek
gelem ya ngomong gelem, nek ora ya ora, ngoten lho jelas betul iki lho. Abu Bakar diam. Setelah Abu Bakar diam beberapa saat, ternyata Hafsah ini dipinang oleh sinten Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah menikah, Abu Bakar datang ke Umar. Maaf, bisa kalian apa ya menenggan. Kira marga aku gelem nek ora gelem atau ndak gelem. Saya pernah mendengar Rasulullah nyebut jenenge anakmu. Saya pernah dengar Rasulullah nyebut apa? Hafsah. Oke, ini menunjukkan kita Pak, cerita babakan jodoh ke semua orang atau ke besti tok nih Pak? Besti tok, sing orang sedak aku koyo seneng karo cah kae lho. Niku aneh enggak dekat ya enggak mungkin ngomong niku cerita to nggih, buktinya Utsman enggak tahu, Ali kita masih kecil nggih. Ali enggak tahu, sahabat yang lain enggak tahu, yang tahu hanya Abu Bakar. Rasulullah cerita Abu Bakar apa niki? Hafsah. Berarti malah betul-betul dekat Rasulullah Abu Bakar ini. Maka pantas setelah Rasulullah pemilih sinten Abu Bakar Siddiq setelah itu. Maka Nabi mengatakan, andai kan saya memilih kekasih, yang tak pilih adalah Abu Bakar As-Siddiq. Lakin al-ukhuwah fil Islam podo kabeh, semuanya adalah ukhuwah, yaitu adalah nama niku persaudaraan dalam Islam. Wasiatnya tiga niki kata Abu Hurairah, ausoni khalili bisalah, kekasihku Rasulullah wasiat tiga. Yang pertama nama niku untuk napa? Witir sebelum tidur. Yang kedua adalah puasa sebulan berapa kali Pak? 3 kali. Yang ketiga adalah 2 rakaat duha. Karena buat sahabat Abu Hurairah ini termasuk yang sulit bangun malam. Karena malamnya itu beliau belajar sampai malam mungkin itu mempeng sehingga tidak bangun malam. Maka dianjurkan sebelum tidur silahkan melakukan sholat namun ini witir. Kita yang yakin tidak bangun malam silahkan witir sebelum tidur. Terus puasa sebulan 3 kali seperti puasa setahun. Yang terakhir ini yaitu adalah 2 rakaat duha yang menjadi dalil bahwasanya duha itu minimal pinten 2 rakaat. Ini tentang keutamaan sholat duha ringan. Maka jangan mau ditinggalkan, usahakan bisa dilakukan setiap hari. Lebih-lebih niku jadi niku arahannya adalah membuat diri kita niku untuk istiqomah ke syariat yang agak berat. Enten. Sebagian hamba mengatakan sholat tepat waktu niku abot nih. Abot enten toh. Menjaga untuk terus sholat abot. Nomornya menjaga atau nyabari sholat tambah abot meleh gitu Pak. Nanti nyabari yang di rumah, nyabari bojo abot mboten tambah abot gitu. Butuh dimulai dari malam dan pagi hari itu ketenangan jiwa dan iman. Dengan apa nih sholat nih? Sholat malam 2 rakaat, 3 rakaat nih sakit diwitiri, tambah duha apa niku 2 rakaat ngoten mawon, sehingga setiap hari niku metu niku rada mesem ngoten Pak. Mboten napa niku mboten merengut ngoten niku, mboten tenang, nyaman. Dan itu kalau setiap hari insyaallah kehidupan niku terasa rada-rada enak, nyaman ngoten niku. Ada kuncinya di syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, demikian barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.